Di awal film, seorang pria misterius dengan keterampilan bertarungnya tengah asik membantai puluhan orang-orang bersenjata di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Tak lama kemudian, puluhan tim pasukan khusus kemudian memasuki gedung tersebut dan menemukan orang-orang yang dibunuh oleh pria misterius tersebut. Dan saat itu, sosok pria misterius yang diketahui bernama An Poaen tertangkap saat sedang menyeret mayat dan tidak melakukan perlawanan kembali. Управление полиции. An kemudian dibawa ke hadapan komisaris polisi yang menanyakan namanya dan mengapa dia membunuh orang-orang itu. Kita kemudian mendengar suara menakutkan yang memerintahkannya untuk memberitahu komisaris tentang perang yang akan datang, menunjukkan bahwa mungkin An dirasuki oleh roh jahat. Teori ini semakin menguat ketika An menyebut dirinya sebagai iblis. Самом страшном исходе всех войн. Akhirnya, An memutuskan untuk menceritakan sisi lain dari kisahnya dan mengungkapkan bahwa dia telah mengambil pekerjaan sebagai penjaga malam di sebuah rumah sakit jiwa dengan imbalan makanan dan tempat tinggal. Saat memasuki panti tersebut, An bertemu dengan pemilik panti bernama Bonam yang tampak terkejut saat melihat ada orang yang benar-benar mencari pekerjaan di sana. Tanpa banyak bertanya, pemilik panti kemudian menyambut An dan memutuskan untuk mengajaknya berkeliling panti. Dia mengatakan kepadanya bahwa di dalam biasanya terdapat pasien yang tenang, jadi ini bukan pekerjaan yang berat. Kemudian, Bonam menunjukkan kamar tempat An akan tidur. Dia kemudian bertemu dengan David yang tinggal di sana dan merawat ibunya yang menjadi gila beberapa tahun sebelumnya. David meragukan kemampuan An untuk bertarung. Namun kilas balik saat dia membersihkan ruangan yang penuh dengan antek-anteknya menjawab pertanyaan tersebut. An mengakui bahwa ia sering bertarung, namun pada suatu titik ia kehilangan kendali dan memutuskan untuk pensiun. Sekarang dia berjanji untuk bertarung hanya jika ada kebutuhan yang nyata atau dalam keadaan terdesak. Kemudian An berjalan menyusuri lorong dan bertemu dengan seorang wanita aneh bernama Janet. Dia mengungkapkan bahwa dia telah tiba di institut pada waktu yang sangat berbahaya dan terkutuk dalam sebulan. Karena pada saat inilah hantu lapar muncul dan meneror semua orang. Janet mengatakan bahwa mereka akan segera tiba dan berharap An dapat melawan mereka. Kemudian An pergi makan malam dengan yang lain dan ia duduk di sebelah pemilik institut. Bonam kemudian mengungkapkan kepada An bahwa pekerjaannya di panti asuhan ini akan sangat mudah karena mereka tidak menerima pengunjung setelah beberapa anak menghilang. Sepertinya tidak masuk akal dan Bonam menambahkan bahwa setiap bulan hantu datang dan mencuri anak-anak. Namun ini hanya dugaan karena Bonam dan yang lainnya tidak tahu bagaimana lagi untuk menjelaskan mengapa anak-anak itu menghilang begitu saja. Lebih lanjut lagi, pemiliknya mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut kemungkinan besar digunakan sebagai budak atau hal-hal cabul lainnya. Tak lama kemudian, Janet tiba dengan putranya, yaitu salah satu dari sedikit anak yang tersisa di panti tersebut. Pemiliknya kemudian menyatakan bahwa dia selalu menggendong putranya dekat dengannya, takut dia juga akan diculik. Bonam juga memberi An Leontin Hanoman untuk membantu menjauhkan hantu setan dan roh-roh jahat. Albania, it wards off the evil. Ghost, you hang on to that. Keep it in your pocket. Come on, you must be hungry.
Anehnya, orang-orang di institut tersebut sangat bungkam mengenai hantu dan anak yang hilang, menyiratkan bahwa hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan bahwa mereka mungkin menyembunyikan rahasia menyeramkan dari penjaga malam yang baru. Di malam hari, Anne berjalan menyusuri lorong dan melihat sebuah patung yang mulai berbicara kepadanya. Patung itu menyatakan bahwa akhir sudah dekat dan kita melihat kelas balik masa lalu Anne. Ternyata dia adalah bagian dari geng kriminal dan digunakan sebagai pemeras. Ketika pemimpin geng memutuskan untuk menyingkirkannya, dia mencoba membunuhnya, tetapi Anne mengalahkan antek-anteknya dengan mudah. Tiba-tiba Anne terbangun dari mimpi buruk yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Di pagi hari, seorang wanita meratapi putranya yang hilang, namun anehnya tidak ada yang menyalahkan Anne. Tiba-tiba Anne mencium sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Anak laki-laki Janet kemudian tiba dengan ketakutan, mengira bahwa anak yang diculik itu adalah Dylan, yaitu temannya. Namun Janet tiba tak lama kemudian dan menggendongnya, mengatakan bahwa Dylan baik-baik saja. Dia menyuruh Anne untuk mengunjunginya nanti karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian Anne memasuki kamar Janet dan dia mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar bahwa Mephisto berada di balik semua kejadian menyeramkan itu. Dia juga mengetahui tentang 4 penunggang kuda dan rencana mereka untuk mengumpulkan jiwa anak-anak dan membawa akhir zaman, yaitu hari penghakiman. Mephisto menculik anak-anak tersebut agar ia dapat menggunakan roh mereka yang murni dan bebas untuk membuat dunia menjadi kacau balau. Kembali ke interogasi Anne, sang detektif tidak mempercayai hal yang berbau setan ini. Namun demikian, Anne menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk membalikan kekacauan yang akan terjadi adalah dengan memusnahkan keempat penunggang kuda tersebut. Namun ini bukanlah tugas yang mudah karena mereka telah berbaur dengan dunia manusia. Itulah sebabnya ia harus membunuh sejumlah orang dari tim pasukan khusus. Detektif tersebut kemudian menganggap kata-kata Anne sebagai kebohongan, dan ia juga menyalahkannya atas hilangnya anak-anak tersebut secara aneh. Kembali ke Anne saat ia berpatroli di dalam institut, ia selalu diikuti oleh suara wanita aneh yang memberitahunya tentang kejahatan yang mengintai di bawah tanah. Dia kemudian pergi ke ruangan bawah tanah dan bertemu dengan sepasang sosok aneh yang menculik seorang anak laki-laki. Pertempuran pun terjadi di mana Anne mencoba menghentikan sosok yang meneror tersebut. Sayangnya dia terluka parah dengan pisau di perutnya. Selanjutnya, keempat kesatria tersebut bersiap untuk mengambil roh bocah yang diculik tadi. Terungkap bahwa mereka harus menculik 2 anak lagi untuk menuntaskan tujuannya. Anne kemudian terbangun keesokan harinya dalam keadaan terluka parah. Bonham dan Janet kemudian menemukannya dan segera mulai merawatnya. Lukanya ternyata jauh lebih serius daripada yang terlihat dan Anne hampir saja mati. Untungnya setelah beberapa hari mengalami rasa sakit yang tak terukur, dia diselamatkan oleh Dewa Hanuman yang sebagai imbalannya memintanya untuk menjadi bidak di bumi. Come to my world. Seek I, Hanuman. Return to the land of the living. I got you. When did you get up? You need something to eat? When I could, brought it back here. And I made this my home. Dengan cara ini, Anne terlahir kembali, tetapi kali ini dengan kekuatan yang tak terduga, dan dia memiliki kemampuan konkret untuk menghancurkan para penunggang kuda dan menghentikan akhir zaman.
Kemudian Bona membawa An ke kamarnya, di mana dia menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan ritual. Tiba-tiba An mengalami kilas balik lagi ketika dia pergi ke gengnya untuk memberitahu pemimpinnya bahwa dia ingin berhenti bekerja untuknya. Pemimpinnya kemudian mencoba membunuhnya karena dia tidak bisa melepaskannya, tetapi An memusnahkan mereka semua. Bonam kemudian mengungkapkan bahwa Hanuman perlu menjadi tuan rumah bagi dunia orang hidup dan mungkin mencoba mengendalikan An yang terus mengabaikan nasihatnya dan melabeli pertemuannya dengan Hanuman sebagai bagian dari mimpi buruknya. Kemudian saat menutup pintu panti, anak laki-laki Janet kemudian menghampiri An untuk menanyakan keberadaan temannya, yaitu Dylan. Dylan adalah anak terakhir yang diculik oleh para kesatria. Anak kecil itu memintanya untuk membela mereka dan An bersiap-siap. Tetapi tiba-tiba dia dihantui oleh suara Hanuman yang mendesaknya untuk membunuh siapapun yang berdiri di antara dia dan para kesatria. An mencoba untuk mengabaikan suara itu dan ia berjanji kepada anak kecil itu bahwa dia akan membantu mereka. Tetapi Hanuman memerintahkannya untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk mencapai para kesatria. Pada malam hari, kita kemudian melihat para kesatria menyerang lagi, mencoba menculik Benison, yaitu putra Janet. Namun mereka dikejutkan oleh An yang datang dari belakang. Salah satu kesatria kemudian menerkam An, memukulinya dengan keras sehingga ia tak sadarkan diri. An kemudian terbangun kembali di kamar Hanuman yang gelap, di mana sang dewa kemudian menyentuh dahinya, memberinya kehidupan baru. An kemudian terbangun dengan teriakan keras yang mengejutkan para kesatria. Salah satu musuh kemudian menerkamnya lagi untuk membunuhnya untuk selamanya. Namun kali ini An lebih kuat dari sebelumnya dan dengan mudah berhasil membunuh salah satu kesatria. Setelah itu, ia mengejar kesatria lainnya, namun segera jatuh dan berteriak kesakitan. Hanuman telah memberikan An kekuatan dan kesaktian yang luar biasa, tetapi kekuatan ini lebih merupakan kutukan daripada berkah, karena kekuatan ini melemahkannya setiap kali ia bertarung, sementara Hanuman menjadi lebih kuat dengan setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh An. Hanuman perlahan-lahan menyatu dengan tubuh An dan berencana untuk mewujudkan bentuk fisiknya melalui daging An. Ketika An menceritakan hal ini kepada detektif, dia tampak tidak percaya, tetapi mendorongnya untuk terus menceritakan kisahnya. So just came right out and made a deal with you. What happened next? Janet terbangun keesokan paginya dan berteriak putus asa ketika dia menemukan bahwa putranya telah diculik. Sementara itu, Mephisto berencana untuk menculik satu anak terakhir sehingga dia akhirnya dapat memulai ritualnya. Pada malam hari, Mephisto mengirim pasukan berkuda untuk menculik anak terakhir, tetapi mereka mendapat perlawanan kuat darinya. Dia menangkap salah satu kesatria dari belakang dan perkelahian pun terjadi. Sekarang An bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan dengan mudah berhasil melawan semua penunggang kuda. Dengan demikian, keempatnya dengan cepat melarikan diri ke ruang bawah tanah. Setelah membunuh lagi, Hanuman memakan tubuh An lagi, di mana An tahu bahwa hari-harinya tinggal menghitung hari dan tahu bahwa ia harus bertindak cepat jika ia ingin menyelamatkan anak-anaknya.
Sementara itu, para kesatria memberitahu Samael, yaitu pemimpin mereka, tentang apa yang terjadi dan menyarankannya agar mereka melanjutkan ritual dengan anak-anak yang telah mereka culik sejauh ini. An meminta para penghuni panti untuk membarikade diri mereka sendiri, sementara dia pergi untuk membebaskan anak-anak. An kemudian memutus aliran listrik untuk memikat para kesatria dan memasuki sarang bawah tanah. Tanpa kekuatan, para kesatria tidak dapat menyelesaikan ritual, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama Samael yang juga merupakan kesatria terkuat untuk membunuh An selamanya. Setelah para penjahat menemukannya, pertempuran pun terjadi. А также ранее. An mengalahkan semua kesatria, tetapi Samael terbukti jauh lebih kuat darinya. Jadi dia meminta bantuan dewa, tetapi dewa menolaknya karena kali ini An gagal mati. An mengambil sebilah pedang dan menikam dirinya sendiri sampai mati, menawarkan Hanuman untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. An tidak pernah setuju untuk menukar jiwanya, tetapi kutukan ini dijatuhkan kepadanya oleh Bonam yang mengatur ritual kematian untuk menyelamatkan nyawa An, sehingga ia dapat melindungi mereka dan anak-anak dari kejahatan. Namun kali ini An menawarkan jiwanya kepada Hanuman untuk selamanya. Hanuman kemudian memberikan tongkatnya kepada An, mengizinkannya kembali ke dunia untuk menyelesaikan tugasnya, dan memperingatkannya bahwa dia akan mengendalikan jiwa dan pikirannya setelah menyelamatkan anak-anak. Sementara itu, para penghuni panti memutuskan untuk mengambil beberapa senjata dan membantu An. Mereka bertemu dengan Samael, namun ia melarikan diri ke ruang bawah tanah. Para kesatria kemudian memotong dagu seorang wanita hamil yang meninggal secara tragis dan membakarnya untuk membentuk minyak untuk digunakan melawan An. An kemudian bertemu dengan Janet yang memberitahunya tentang roh Santa Maria yang membantu mereka di masa-masa sulit ini. Tiba-tiba roh Santa Maria menuntut An ke tempat ritual. Pintu ruang bawah tanah kemudian terbuka dan An pun segera masuk. Setelah melewati terowongan, dia kemudian bertemu dengan para kesatria yang keluar bersama anak-anak. Tiba-tiba Samael menghentikannya dan mereka mulai berkelahi. An kemudian mengambil tongkat dan memukuli wajah seorang kesatria dengan tongkat tersebut. Pada titik ini, Samael kemudian melemparkan minyak hitam ke wajah An. Awalnya An berjuang di bawah pengaruh minyak tersebut, namun terlihat jelas bahwa ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya yang lebih tinggi. Setelah perjuangan yang panjang dan sulit, dia kemudian memotong leher Samael dan membunuhnya seketika. Setelah itu, An jatuh pingsan, tetapi Janet dengan bantuan orang lain tiba dan menyelamatkannya. Kembali ke masa sekarang, sang detektif kemudian memuji An atas kisah tragisnya dan secara retoris menyalahkannya karena membiarkan Mephisto melarikan diri. Namun rahasia terbesarnya adalah Mephisto telah menyamar sebagai detektif selama ini. Namun An yang kini sepenuhnya dikendalikan dan diambil alih oleh Hanuman membunuh Mephisto, mengenalinya dari aromanya, dan akhirnya menyelesaikan kesepakatannya dengan sang dewa.
The last of the four has fallen. An kemudian meninggalkan institut tersebut, sementara Hanuman sepenuhnya mengambil alih tubuhnya dan bertransformasi ke dalam bentuk aslinya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.